Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basyira. Wa tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syahidan wa basyiran nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Jamaah Jumat yang bahagia dan dirahmati Allah, sungguh amat bahagia, amat banyak nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menyatakan di dalam Al-Quran, dari sekian banyaknya nikmat yang telah dikurniakannya, manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. An-Nahl ayat 18. Jika kalian akan menghitung nikmat Allah itu, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini tidak diberikan kepada semua orang dapat melaksanakan kegiatan Jumat seperti ini. Ada mungkin yang orang sebetulnya menginginkan sekali, hasrat sekali untuk melaksanakan sholat Jumat, namun karena halangan mungkin sakit atau mungkin yang lain tidak bisa menunaikan. Begitu pula banyak sekali yang sebetulnya orang itu diberikan nikmat, mampu untuk melaksanakan Jumat, namun tidak bisa melaksanakan karena mungkin malas, mungkin enggan, atau mungkin sebab-sebab yang lain. Untuk itu marilah kita pandai-pandai untuk mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban setiap hamba syukur akan nikmat Allah tersebut. Tidak hanya akan mengikat kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang kita nikmati, tetapi akan juga memancing, mengundang turunnya nikmat-nikmat yang baru, sebagaimana yang dicanakan Allah sendiri di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Kalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku pada kalian. Tapi kalau kalian mengingkarinya, ketahuilah sesungguhnya azabku sungguh amat pedih. Ibrahim ayat 7. Jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara masalah nikmat-nikmat dan kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala serta kewajiban untuk mensyukurinya, tepatlah bila diangkat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ada dua nikmat yang sering dilupakan, sering dilalaikan, sering diremehkan, menganggap itu bukan nikmat, dan dilupakan oleh sebagian banyak orang, atau bahkan mereka tidak menyadari kedua kurnia tersebut adalah nikmat Allah yang sangat besar, sehingga mereka pun mengira tidak perlu menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Apakah dua nikmat tersebut? Rasul Muhammad SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matani maghbulun fiha katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Hadis riwayat Bukhari. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu dengan keduanya, lupa dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat yang pertama adalah nikmat kesehatan. Jarang sekali didengar orang-orang yang mendapati dirinya dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, lalu dengan penuh syukur dia
angkat kedua tangannya seraya berucap, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hal ini disebabkan oleh karena dia tidak menyadari kesehatan yang dihadapi di tubuhnya merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mengira yang termasuk nikmat adalah hanyalah berupa harta benda dan kekayaan dan lain sebagainya yang bersifat materi. Hal ini akan berakibat orang tadi tidak akan menggunakan nikmat kesehatan tersebut semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita melaksanakan Jumat ini, mendengarkan khutbah dengan baik ini, tergolong orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya cenderung disia-siakan begitu saja. Kapan seorang akan sadar kesehatannya itu adalah kurnia yang besar dari Allah, dia baru akan mengakui nikmat sehat itu bila kesehatannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baru sadar mengapa dulu saat masih sehat tidak menggunakan untuk memperbanyak amal soleh, untuk menolong orang. Dia akan menyesali tindakan-tindakannya sendiri. Saat kakinya sudah tidak bisa lagi diajak berjalan, dia berkata, mengapa dulu saat masih sehat, saat masih muda, tidak melangkahkan kaki untuk ikut sholat berjamaah di masjid? Mengapa dulu hanya dipakai untuk pergi ke sana kemari tanpa manfaat dan tujuan yang jelas? Saat penglihatannya sudah rabun, dia menyesal. Mengapa dulu tidak menggunakan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran? Mengapa dulu hanya digunakan untuk begadang, nonton televisi semalam suntuk, dan melihat hal-hal yang tidak bermanfaat? Begitu pula saat lidah sudah kaku, pendengarannya sudah tidak normal. Mengapa dulu tidak digunakan untuk berzikir, mendengarkan pengajian, menambah wawasan pengetahuan? Mengapa dulu hanya digunakan untuk bernyanyi, mendengarkan musik, dan lain sebagainya? Mereka dalam keadaan nikmat sehat berkurang merasakan penyesalan yang tiada gunanya. Tetapi sayang sekali, kesadaran yang timbul saat seorang dalam keadaan sakit atau terjepit dengan berbagai problem masalah terkadang akan hilang begitu kembali atau sembuh dari penyakitnya atau keluar dari persoalan-persoalan yang menghimpitnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza massal insanu dzurru ta'ad jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kasafan anhu durrahu marra ka'lam yatuna ila dzurri masah kadzalika zu'ina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan manusia bila ditimpa bahaya, dia berdoa pada kami dalam keadaan terbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Salah-salah, dia tidak pernah berdoa. Seolah-olah dia tidak pernah meminta, tidak pernah berdoa, tidak pernah merengek-rengek kepadaku. Kami untuk atau mohon untuk dihilangkan, mohon untuk bisa disembuhkan bahaya yang menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas memandang baik apa yang mereka kerjakan. Yunus ayat 12. Islam tidak mengajarkan sikap yang demikian, tetapi Islam mengajarkan i'rif billah fi rakhai ya'rifka fi syiddah. Hendaklah kau kenal dan ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan ingat padamu dalam keadaan kesulitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat kedua yang sering dilupakan, sering dilalaikan, sering dihilangkan, seakan-akan bukan nikmat oleh banyak sekali adalah nikmat kesempatan. Nikmat waktu dikurniakan oleh Allah kepada manusia. Bila orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang, maka sebagai orang muslim hendaknya mengatakan al waktu wal hayyah, waktu adalah kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka siapa saja yang menyia-nyiakan waktunya berarti telah menyia-nyiakan pula kehidupannya. Waktu dan umur panjang adalah modal utama manusia. Apabila tidak diisi dengan kegiatan yang positif,
yang baik untuk beribadah kepada Allah, menolong sama manusia, hablum minallah wa hablum minanas, waktu akan berlalu begitu saja. Ketika waktu disia-siakan, janganlah keuntungan yang diperoleh, modal pun akan hilang. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, "Ma fatakal yauma minar rizki yurja hudan. Audatuhu wa ma fatakal yauma minal waqti la yurja hudan audatuhu." Rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih bisa diharapkan diganti pada hari esok. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin esok akan kembali lagi. Yang ada hanyalah penyesalan dan yang berkepanjangan. Karena setiap orang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan akan ditanya tentang semua nikmat yang telah diperolehkan, yang dititipkan, diamanatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Takasur, "La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan pasti kalian akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat dan yang kalian peroleh. At-Takasur ayat 8. Bahkan dengan jelas dalam sebuah hadis disebutkan, tidak akan tergelincir kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah an umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Apakah dia habiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, mendidik anak-anak, istri dan keluarganya, atau sebaliknya. Lebih-lebih di masa seperti ini, masa pandemik, harusnya kita lebih dekat kepada Allah, lebih untuk mendekatkan diri Allah, sampai Allah menyampaikan, apabila kalian mendekat kepada kami dengan berjalan, maka Allah akan mendekat dengan lari. Apabila kalian mendekat sehasta, Allah akan mendekat sekilan, dan seterusnya. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, setiap orang saat itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Di dunia ini bagaikan ladang untuk esok yang kekal. Dunia adalah ladang untuk kehidupan akhirat. Dunia adalah tempatnya untuk menanam, sedangkan yang memanen kelak di akhirat. Mereka yang menanam kebaikan pasti akan menikmati kebaikan. Begitu pula mereka yang menghabiskan waktunya untuk main-main akan mendapatkan balasan yang sesuai. Di akhir kelak Allah atau orang-orang yang lalai hanyalah akan mengatakan, ya hasrata ala ma farratu fil jamfi jambillah. Oh, alangkah besar penyesalanku atas kelalaian dalam menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Lau annali karotam fa aku naminal muhsinin. Az-Zumar ayat 58. Oh, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia lagi, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang berbaik, berbuat baik, penuh dengan kebaikan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama introspeksi diri kita masing-masing, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga dapat sedikit demi sedikit mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat dari hidup keseharian, serta menambah keseriusan untuk beramal soleh dan berkarya untuk agama serta nusa dan bangsa. Khairun nas tulul umur ampauhum lannas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bermanfaat kepada sesama. Semoga sisa-sisa umur kita ini mendapat inayah dari Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin, dituntun untuk selalu menunaikan kebaikan, dan akhirnya kalau kita harus kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da iya wa nahnu lahul muqsimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ibadallah rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqullahi bisirri wal alan. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa atiihu wa rasulahu la'allakum tuflihun. Wa alamu ayyuhal mu'minun innallaha ta'ala shalla ala nabi qatima wa bada bi nafsi ta'lima wa qala Allah azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma tabi'in warda anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa lana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ikshif anna 'anil bala wal ghala wal waba wal amrad wal qahti wat ta'un ma la yakshifu ghairu wa na'udzubika ya Allah minal juzami wal jununi wal barusi wa sayil asqam wa na'udzubika ya Allah minar rikhil ahmar wa min dami soda wa min ta'il akbar wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.